Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru Halida. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan materi yang akan Bu Guru sampaikan, Bu Guru di sini mau bertanya nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih melakukan suatu kegiatan yang selalu diulang-ulang? Oke, pasti ada yang pernah. Nah, contohnya apa sih Bu kegiatan yang selalu diulang-ulang itu? Oke, di sini Bu Guru memberikan 3 contoh. Yang pertama, saya makan 2 kali sehari. Sudah menjadi kebiasaan umum ya, kalau kita biasanya makan itu 2 kali sehari. Nah, yang kedua, saya selalu belajar setiap hari. Kira-kira teman-teman di sini belajar nggak sih setiap hari? Oke, semoga belajar ya. Nah, nomor 3 ada saya biasanya berangkat ke sekolah pagi sekali. Nah, dalam ketiga contoh di sini atau peristiwa di sini menunjukkan bahwa ketiga contoh tersebut merupakan suatu kegiatan yang selalu diulang-ulang, seperti saya selalu makan 2 kali sehari, saya selalu belajar setiap hari, saya biasanya berangkat ke sekolah pagi sekali. Nah, karena ketika peristiwa ini menunjukkan suatu kegiatan yang berulang-ulang, maka di sini kira-kira teman-teman bisa menebak gak sih? Kira-kira Bu Guru mau membahas tentang apa? Oke, jadi di sini Bu Guru mau menjelaskan materi tentang simple present tense. Nah, ada nggak sih teman-teman yang tahu tentang simple present tense itu? Jadi, simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang selalu diulang. Juga merupakan sebuah pernyataan umum. Dan di mana dalam simple present tense itu menggunakan keterangan waktu saat ini. Jadi terjadi pada hari ini gitu. Nah, kemudian biasanya tenses ini tenses yang paling dasar yang harus dan wajib dipelajari dalam belajar bahasa Inggris. Nah, tanpa kita sadari dalam kita berbicara atau bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain, biasanya kita menggunakan tenses simple present tense gitu. Nah, karena pentingnya kita belajar simple present tense, nah kali ini Bu Guru akan memberikan sedikit ilmu mengenai simple present tense gitu. Nah, dalam pertemuan kali ini Bu Guru mau mengajarkan atau membahas 5 poin penting dalam simple present tense. Yang pertama, membahas tentang pengertian yang tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, kemudian membahas tentang fungsi dan kegunaan. Maaf di sini ada tipu sedikit. Kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada bentuk kalimat dan contoh kalimat gitu, teman-teman semuanya. Nah, untuk selanjutnya yakni membahas tentang fungsi dan kegunaan. Nah, di sini apa sih fungsi dan kegunaan dari simple present tense itu? Nah, yang pertama adalah untuk menunjukkan kejadian yang berulang-ulang atau kebiasaan. Seperti contoh yang di awal tadi,
yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang diulang-ulang gitu. Contohnya, I take a shower every morning. Saya mandi setiap pagi. Nah, tanda dari setiap pagi ini menandakan dalam kalimat tersebut wajib dan harus menggunakan simple present tense gitu, teman-teman. Nah, kemudian fungsi yang kedua, yakni untuk menunjukkan kebenaran umum atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, the sun rise in the east. Nah, di sini artinya bahwa matahari terbit dari timur. Nah, sudah menjadi kebenaran umum atau fakta bahwa matahari itu pasti selalu terbit dari timur. Oleh karena itu, ketika kita menulis kalimat harus menggunakan pola atau susunan dari simple present tense gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yakni untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat permanen atau menetap seperti pekerjaan, kemudian ada kemampuan, ada keterampilan, dan tempat tinggal. Contoh dari kegunaan tersebut yakni I work as a doctor. Maaf, saya bekerja sebagai dokter. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa simple present tense itu salah satunya untuk menjelaskan sebuah suatu yang bersifat permanen seperti pekerjaan. Kemudian ada juga contoh yang lain. Ada my parents live in Madiun. Orang tuaku tinggal di Madiun gitu. Jadi ingat-ingat bahwa fungsi dari simple present tense itu ada 3. Yang pertama untuk menunjukkan kejadian yang berulang-ulang. Kedua untuk menunjukkan kebenaran umum. Ketiga untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat permanen atau menetap. Seperti untuk menunjukkan pekerjaan, kemampuan, keterampilan, dan tempat tinggal. Oke? Nah, kemudian ciri-ciri apa sih, Bu? Bagaimana cara kita mengenali bahwa itu merupakan simple present tense? Nah, kita harus tahu nih ciri-ciri dari simple present tense itu. Nah, pertama, biasanya di dalam kalimat atau paragraf simple present tense itu menggunakan adverb of time atau keterangan waktu, yakni ada ini, every. Nah, setiap paragraf atau kalimat yang menggunakan every ini teman-teman pasti sudah bisa dipastikan kalau paragraf tersebut merupakan simple present tense. Terus ada twice a day, 2 kali dalam sehari. Berarti kan suatu kegiatan yang diulang-ulang selama 2 kali dalam sehari. Nah, itulah yang menjadikan bahwa paragraf tersebut merupakan menggunakan simple present tense. Nah, kemudian yang kedua, biasanya menggunakan adverb of frequency atau keterangan jumlah. Biasanya menggunakan always, usually, seldom, dan never. Kalau always itu artinya selalu, usually artinya biasanya, dan seldom artinya jarang, never itu tidak pernah. Nah, Miss atau Bu, bagaimana sih cara merangkai kalimatnya atau bagaimana kita mengetahui ciri-ciri tersebut dalam sebuah kalimat? Nah, nanti kita belajar di next. Oke, kemudian di dalam simple present tense itu, teman-teman, ada 2 bentuk. Nah, apa sih bentuknya? Yang pertama itu ada bentuk verbal atau kalimat verbal. Nah, yang kedua ada bentuk nominal gitu. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang itu, teman-teman. Oke, yang pertama bentuk kalimat verbal. Nah,
Sudah bisa kita tebakkan teman-teman, kalau verbal pasti menggunakan kata kerja. Nah, di sini kalimat dalam simple present tense, dalam kalimat verbal itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk rumusnya ini. Subject plus verb S or IS plus object. Kemudian selanjutnya ada negative sentence atau kalimat negatif. Nah, ini rumusnya menggunakan subject do or does plus not plus verb 1, bukan tidak lagi menggunakan S atau ES di belakang verb 1. Jadi kalau kalimat negatif, tanda S atau ES-nya itu sudah hilang, kembali ke bentuk verb 1. Kemudian ditambah dengan objek. Nah, yang ketiga maaf, ini ada kalimat tanya. Untuk rumusnya pakai do or does plus subject plus verb 1 plus objek gitu. Jadi untuk kalimat tanya, auxiliary verb atau ya to be-nya itu berada di depan. Kemudian baru ditambahkan subjek, setelah itu baru verb 1. Nah, kita harus hati-hati di sini teman-teman, karena ini harus berhati-hati dengan subjeknya. Jika subjek I, you, they, we, dan plural subjek atau banyak, itu tidak menggunakan tambahan S atau ES dalam penggunaan verb-nya. Kemudian di sini, kalau subjek he, she, it, dan singular subjek atau subjek tunggal itu menggunakan tambahan S atau ES. Nah, pasti kalian masih bingung nih di sini. Untuk lebih jelasnya, Miss akan kasih contoh. Ini. Nah, di sini contoh yang menggunakan singular subject. Contohnya, yang kalimat positif, he goes to school. Nah, he itu menunjukkan subjek, goes itu kan asal kata dari go, verb satunya. Karena subjeknya itu singular subjek atau kata ganti tunggal atau subjeknya tunggal, maka verbnya ketambahan ES gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa aturan yang menunjukkan penggunaan S atau S. Nah, tapi nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian ada to school. To school ini menunjukkan objek. Nah, untuk kalimat negatifnya kita gunakan ini. He, subjeknya tetap di awal, kemudian ketambahan does gitu. Kemudian baru ketambahan not. Nah, karena ini kalimat negatif, maka verbnya kembali ke kata kerja pertama, go. Baru ditulis to school, itu yang menandakan objek. Nah, untuk kalimat tanya dalam kalimat verbal yang menjadi to be atau auxiliary verb-nya itu berada di depan. Kemudian baru ditambahkan he atau subjeknya, kemudian baru verb 1, kemudian baru objek plus tanda tanya. Gitu. Nah, yang kedua contoh yang menggunakan plural subject. Yang pertama, yang positive sentence.
itu ada I go to school. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa karena subjeknya itu tunggal atau subjek selain he, she, it, kita menggunakan verb tanpa s atau es. Nah, di sini kita bisa mengganti subjek menggunakan we or you gitu bisa. Nah, kemudian ketambahan objek lagi gitu. Kemudian yang negatif, I do not go to school. I subjek, do not itu auxiliary verb, go itu verb 1, to school itu objek. Nah, untuk yang kalimat tanya itu sama dengan kalimat tanya yang ada di singular subject. Rumusnya sama. Jadi ada auxiliary verb di depan, kemudian baru ditambahkan subjek, baru verb 1 dan objek gitu. Kira-kira mudah nggak teman-teman? Pasti mudah kalau kita mau belajar dan senang dengan bahasa Inggris. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas kalimat nominal. Nah, untuk kalimat nominal ini kita bisa menandai dengan mudah bahwa kalimat nominal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja sebagai predikat. Gitu. Biasanya kalimat nominal ini menggunakan predikat to be. Contohnya ada is, am, are. Kenapa kok kita menggunakan to be, is, am, are? Karena to be, is, am, are itu menunjukkan suatu kegiatan saat ini atau menunjukkan present gitu. Nah, rumus dari kalimat nominal itu ada 3 juga. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Untuk kalimat positif, kita menggunakan pastinya ada subjek, kemudian ada to be yang terdiri dari is, am, are, kemudian ada komplement. Nah, di sini komplement itu terdiri dari adjektif, noun, dan adverb. Apa sih adjektif itu? Adjektif itu kata sifat. Kalau noun itu kata benda, benar. Kalau adverb apa? Ya, kata keterangan. Nah, kemudian kalau negatifnya itu pasti ada subjek, kemudian to be itu wajib karena ini kalimat nominal. Kemudian pasti kalau negatif harus ketambahan not. Terus ketambahan komplement yang terakhir. Nah, untuk yang tanya pasti dalam bentuk verbal atau nominal to be atau auxiliary verb itu pasti berada di depan. Nah, kemudian ketambahan subjek, terus ketambahan komplement di akhir, kemudian baru tanda tanya. Nah, biar lebih jelasnya, Bu Guru kasih contoh. Nah, ini ada 2. Yang pertama, he is a teacher. Nah, he is a teacher. He itu subjek, is itu to be, a teacher itu artinya seorang guru. Nah, a teacher ini termasuk dalam kata benda gitu atau komplement. Jadi kalimat ini merupakan contoh kalimat nominal atau lebih mudahnya kenapa kok ini kita merupakan kalimat nominal karena tidak ada atau tidak menunjukkan kalimat verbal atau predikat verb di dalam kalimat tersebut.
Nah, yang negatif, contohnya, he is not a teacher. Nah, bisa kita tandai dengan mudah kalau kalimat negatif itu pasti menggunakan tanda not gitu. Tinggal menambahkan setelah to be. Kalau di kalimat nominal. Nah, kemudian yang kalimat tanya, ini kita seperti biasa menambahkan atau menulis to be di depan, kemudian baru subjek, kemudian baru noun. Nah, terus contoh yang kedua juga sama. The day is hot. Nah, the day ini menunjukkan apa? Sebuah kata ganti yang it itu teman-teman. Kemudian to be, terus ada hot. Hot itu menunjukkan kata sifat atau kalau di bahasa Inggris biasanya disebut dengan adjective. Betul. Nah, kalau negatif berarti tinggal menambahkan not. Jadinya today is not hot. Gitu. Kalau kalimat tanya berarti to be-nya pasti di depan, setelah itu baru subjek. Nah, ini is the day hot gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung menemui Bu Guru Halida ya. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.